Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat saja ya. Tentu harus tetap semangat ya, meskipun masih dalam suasana belajar dari jarak jauh. Sebenarnya kita kepingin ketemu bertatap muka, belajar sebagaimana waktu normal dulu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 ya. Bab 2 itu judulnya adalah meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat bekerja. Ya, kalau dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu sering dipersingkat menjadi bahasa yang sering kita dengar setiap hari, yaitu takdir. Gitu ya, anak-anak. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari pada bab ini adalah kita mempunyai pemahaman ya. Mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir, sehingga akan melahirkan sikap-sikap yang sesuai, sikap-sikap yang selaras dengan keyakinan dan keimanan kita kepada qada dan qadar tersebut. Oke, mari kita ikuti materi ini ya. Kalian simak ya, jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa juga nanti subscribe-nya ya, biar channel kita bisa berkembang, insyaallah. Oke, untuk materi pertama adalah pengamatan gambar ya. Di dalam slide ini ada 4 gambar. Nah, kalian bisa membuat tanggapan, membuat penjelasan mengenai keempat gambar ini dikaitkan dengan bab yang kita pelajari, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, yang kesemuanya ini menggambarkan takdir gitu ya. Ada gambar seorang pengemis ya di pinggir jalan yang dia meminta menunggu belas kasihan dari orang lain. Ya, boleh jadi dia punya fisik yang sehat, fisik yang kuat, tapi karena ada sifat malas barangkali ya. Nah, dia malas bekerja sehingga dia melakukan perbuatan meminta-minta seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gambar yang ironi itu ya. Di ujung sana ada gedung-gedung megah nan tinggi nan mewah. Nah, sementara tidak jauh dari situ ada perumahan yang kumuh ya, kampung yang sangat kumuh. Nah, ini adalah ada kontradiktif ya dalam gambar itu. Nah, semuanya itu tetap masih berkaitan dengan takdir juga kan. Nah, ada orang yang ditakdirkan dia mempunyai kelebihan, kecukupan, ada yang diberi keterbatasan bahkan kekurangan. Nah, lalu yang ketiga ada petani garam itu ya. Jadi kehidupan ini juga memberikan pelajaran bagi kita beragam macam aktivitas itu. Nah, petani garam ini juga dia mencari rezeki juga yang halal, mungkin untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang ia tanggung dan sebagainya, dalam rangka juga menjalani takdir Allah. Lalu gambar yang keempat ini orang ganteng. Ada yang kenal siapa dia? Namanya? Ini orang yang ganteng dan sangat kaya ini. Ya, namanya adalah Mukesh Ambani. Ya, Mukesh Ambani ini adalah seorang Muslim terkaya di dunia. Ya, oke. Gambar ini silakan kalian kembangkan komentar-komentarnya sesuai dengan materi yang kita pelajari berkaitan dengan takdir ini ya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, silakan kalian membuat tanggapan tentang gambar ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang jelas kaitannya dengan materi yang kita pelajari adalah iman kepada qada dan qadar.
Mari kita awali untuk sebelum memasuki materi kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadarus ya selama 5 sampai 10 menit. Nah, sini Bapak hanya menampilkan 4 ayat. Kalian simak ya. Tapi kalian nanti bisa lanjutkan ayat-ayat berikutnya, tidak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وصرفنا فيه من البعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Siap ya anak-anak mengikuti materi pembelajaran kita. Yang berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada takdir. Ya, pengertian qada dan qadar, para ulama berbeda pendapat atau berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Ya, sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagiannya mengartikan berbeda. Nah, pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah ya, tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau yang Allah adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya tentunya. Nah, sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar itu ditukar gitu ya. Nah, itu penjelasan menurut para ulama, sehingga ada yang mengartikan sama, ada yang kemudian membedakan keduanya. Ya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada itu menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan ya. Menentukan atau memutuskan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan Allah. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Itu namanya qada ya, sejak zaman azali. Nah, adapun pengertian qadar itu menurut bahasa adalah memberi kadar. Kadar itu aturan ya, ketentuan. Nah, adapun menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, dari definisi ini bisa ditangkap dengan jelas ya. Qada itu artinya adalah ketentuan Allah semenjak zaman azali. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan qada. Kemudian kalau qadar itu adalah kadarnya, aturan atau ketentuan. Nah, adapun menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, ya. Next. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ya, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak. Ya, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, ini firman Allah ya. Iman kepada qada dan qadar itu artinya percaya dan yakin ya. Percaya dan yakin ini memang pekerjaan hati gitu ya. Dengan sepenuh hati tentu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala